Sepulang kuliah, Aris segera berangkat menjemput Jihan. Ia lebih suka menunggu daripada Jihan yang menunggunya. Aris memakai mobil hitam seperti biasanya. Dia tidak ingin memamerkan hartanya dengan memakai mobil yang mahal. Dia ingin tetap terlihat sederhana. Ia hanya ingin mengubah penampilannya saja. Setelah setengah jam menunggu, dari kejauhan Jihan sudah terlihat sedang berjalan bersama kedua sahabatnya. Ia keluar dari mobil dan melambaikan tangan pada Jihan. Setelah gadis itu sampai di pintu gerbang, kedua sahabat Jihan hanya menatap kagum. Penampilan Aris yang berubah membuat kedua sahabatnya tidak mengenali Aris. Apalagi, hari ini pria itu memakai kacamata hitam. Aris jadi terlihat semakin berbeda. "Jihan, itu Aris kan?" tanya Zahra. "Sepertinya iya," jawab Jihan ragu. Ia takut salah mengenali orang. Saat Aris menyeberang dan mendekati mereka, lalu membuka kacamata, barulah mereka yakin bahwa dia adalah Aris. "Hai, kalian sudah pulang? Mau ikut nonton bareng?" tanya Aris pada Zahra dan Roni. "Tidak, terima kasih. Kami punya acara sendiri." "Baik. Selamat bersenang-senang." Zahra segera menarik Roni masuk ke dalam mobil dan meninggalkan mereka berdua. "Ayo sayang," ucap Aris sambil menarik tangan Jihan. Gadis itu tersipu malu. Ini pertama kalinya mereka bergandengan tangan dengan terbuka, tidak sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya. Ada rasa bahagia, tapi juga gugup. Jantungnya berdegup kencang sekali. Aris membuka pintu mobil untuk Jihan. "Silahkan masuk calon istriku. Bisa tidak jangan memanggilku seperti itu?" "Aku malu," ucap Jihan dengan wajah tertunduk, tak mampu menatap Aris. "Baiklah sayang." Aris menutup pintu mobil dan melaju pergi ke gedung bioskop di Mall MT. Meskipun, awalnya Jihan merasa canggung. Namun, lama-kelamaan, Jihan bisa bersikap santai. Berjalan-jalan di mall bersama Aris setelah menonton. Jihan bahkan sudah tidak malu lagi menggamit lengan Aris. Sambil berjalan-jalan mengelilingi mall dan mereka makan bersama di area food court. Mereka menikmati kencan pertama setelah mendapat restu. Walaupun, mereka sudah sering berkencan sebelumnya. Namun, ini pertama kali setelah mereka mendapat restu dari ayah Jihan, Christian. Setelah makan, Aris mengajak Jihan ke sebuah toko perhiasan. "Buat apa kita ke sini?" tanya Jihan dengan pandangan heran. "Mau pesan cincin pertunangan untuk kita," jawab Aris. Mereka memilih model cincin couple. Untuk acara pertunangan mereka nanti, saat Jihan telah lulus kuliah dan sukses memimpin perusahaan ayahnya. Setelah memilih cincin tunangan, mereka memutuskan pulang. Karena ternyata waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah malam. Mereka berjalan-jalan sedari siang hingga jam 8 malam. Aris mengantarkan Jihan pulang sampai ke depan pintu gerbang. Saat Jihan hendak turun, Aris menahan tangannya. "Tidak ada kiss bye?" tanya Aris. Ia menatap gadis itu. Wajah Jihan memerah mendengar ucapan Aris. Mereka bukannya tidak pernah berciuman, tapi selama ini selalu Aris yang melakukannya terlebih dulu. "Hah? Kiss bye?" Jihan mengulang pertanyaan Aris. Pria itu mengangguk. "Tapi, kamu tutup mata," perintah Jihan. Aris menurut dan menutup matanya. Jantung Jihan berdegup sangat kencang. Ia mengecup pipi Aris dengan lembut. Pria itu membuka matanya lalu menarik tengkuk Jihan dan mengecup bibir gadis itu dengan lembut. Mata Jihan membelalak lebar, saat Aris mengecup bibirnya dengan lembut. Terasa bibir basah Aris menempel di bibirnya. Jihan mendorong Aris dengan pelan, lalu keluar dari mobil. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. "Dia tidak marah kan? Aku sudah menciumnya tanpa izin. Jangan-jangan dia marah berlari seperti itu?" Aris merasa menyesal dan takut jika Jihan marah padanya. Aris melaju pulang ke rumahnya dengan perasaan cemas, memikirkan sikap Jihan. Gadis itu berlari tanpa menatapnya lagi. Mereka berlibur berempat ke rumah neneknya Aris di Semarang. Mereka bergabung kembali dengan sepupu dan keponakan Aris untuk sarapan. Selesai sarapan mereka berjalan-jalan mengelilingi kampung yang masih asri dengan pemandangan sawah dan pepohonan yang menghijau. Jihan dan Aris bergandengan tangan. Mereka berjalan di depan, disusul Syahira dan Randy di belakang mereka. Suasana kampung saat pagi hari sangat segar. Embun masih terlihat membasahi rumput.
Setelah puas berjalan-jalan, mereka pulang. Syahira ke kebun belakang bersama Randy. Mereka duduk di tepi kolam ikan. Mereka sudah lelah berkeliling dan duduk di tepi kolam untuk beristirahat. "Kenapa tidak pergi dengan mereka tapi malah gangguin aku terus?" tanya Sasha dengan kesal. "Ya tidak enaklah Hani. Pacarku di sini, terus aku jadi obat nyamuk melihat mereka pacaran," jawab Randy. "Kamu kenapa sih Hani? Katanya senang dengan suasana pedesaan?" "Aku tidak apa-apa." Jihan dan Aris kembali ke rumah Sulastri. Mereka ikut duduk di tepi kolam ikan besar milik Sulastri yang dipenuhi teratai di bagian tengah kolam. "Kalian harusnya ikut tadi," ucap Jihan dan Aris. Mereka memperhatikan halaman luas. Rumah Sulastri benar-benar sangat luas. Jihan lalu melihat ke arah sudut tenda tempat mereka makan. Dia melihat tenda untuk kemah lalu mengambilnya. "Kita pasang tendanya di sini saja. Bagaimana menurut kalian?" tanya Jihan dan semua mengangguk setuju. Mereka memasang tenda, 2 tenda besar. Malam hari, mereka membuat api unggun dan mengadakan acara bakar jagung. Sulastri bergabung sebentar karena tidak kuat cuaca dingin di luar. Nenek masuk ke rumah dulu. Pintunya tidak dikunci. "Selamat malam." "Selamat malam Nek," saut mereka berbarengan. Keempat muda-mudi itu sedang mengobrol dengan pasangan masing-masing. Langitnya penuh dengan bintang, sangat indah. Jihan menengadah menatap bintang yang bersinar berkelap-kelip. Aris justru memandangi wajah Jihan yang tersorot oleh cahaya bulan. "Lebih indah wajahmu sayang," ucap Aris. Jihan menoleh ke arah pria yang tersenyum menatap wajahnya. Wajah gadis itu pun memerah melihat senyum manis Aris. "Riz. Berapa usiamu?" 22 tahun. "Kenapa? Aku terlihat tua ya?" "Tidak. Aku merasa kamu masih sangat cocok jadi anak SMA, ucap Jihan sambil mengenang masa-masa sekolah mereka. "Kak Jihan, ayo tidur," panggil Syahira. Aris dan Jihan bangun. Syahira sudah masuk lebih dulu, begitupun Randy. Jihan mengecup pipi Aris secara tiba-tiba, lalu berlari menuju tendanya. Aris hanya tersenyum geli. Imutnya, "Hihi," gumam Aris. Saat tengah malam, Sulastri mengecek ke dalam tenda. Ia khawatir, mereka tidur berpasang-pasangan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Sulastri harus bertanggung jawab kepada orang tua mereka. Ia bernapas lega saat melihat mereka tidak berpasangan. Randy tidur bersama Aris, sedangkan Jihan bersama Syahira. Meskipun jauh dari rumah, mereka tidak ingin mengkhianati kepercayaan orang tua mereka. Apalagi, Randy dan Syahira tidak terlalu mesra seperti Jihan dan Aris. Karena hubungan mereka berbeda dengan hubungan Aris dan Jihan. Sulastri kembali ke dalam rumah. Ia tersenyum bangga. Mereka anak-anak yang tahu etika. Meski mereka berasal dari ibu kota. Tempat yang dicap sebagai tempat paling banyak menganut pergaulan bebas.